Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Saya Pendeta Paben Sumitra STH kembali mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita tunduk kepala kita berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, mengucap syukur mengawali pagi hari ini. Kembali bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami pahami, kami mengerti. Begitu pula ya Bapa, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bila damai sejata Kristus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, hidup kami saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau haruslah takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Namun kenyataannya, di dalam perjalanan kehidupan mereka, seringkali tidak mencerminkan sebagai umat Tuhan. Bahkan, bangsa Israel sendiri sering disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, menunjukkan begitu mudahnya mereka berpaling daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Musa dalam nas kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan orang-orang Israel bahwa Tuhan menghendaki mereka
yang sudah dibawanya keluar dari Mesir untuk tetap setia dan bersyukur kepadanya. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 hal yang diperingatkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Dapat kita lihat dalam Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12. Yang pertama, takut akan Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka agar hendaknya mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan satu modal yang sangat penting dan diperlukan untuk mengikut Tuhan. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 9, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi bahwa orang kudus dan orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan berkekurangan. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu orang-orang Israel. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Orang-orang Israel diingatkan supaya hidup di jalan kebenaran Tuhan yang sudah ditunjukkannya, yaitu dengan melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga Tuhan memenuhi janjinya. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Hal ini dinyatakannya dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Peringatan Tuhan yang ketiga bagi orang-orang Israel yaitu agar mereka mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Demikian juga dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Jadi, di sini melakukan kasih itu merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati. Di sini Tuhan mengingatkan orang Israel beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mereka harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka mengasihi Tuhan dan segenap hati dan jiwa mereka beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mereka harus hati-hati supaya hati mereka tidak terbujuk, tidak terpengaruh, sehingga menyimpang beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka harus teguh imannya dan beribadah dan menyembahnya selamanya. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang? Bagaimana respon kita atas peringatan yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini? Pastinya kita mengasihi Allah Bapa kita sembah, yang kita puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Demikian juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan, untuk selalu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, selalu bertekun dan setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, berdoa, bersyukur, memuji Tuhan, dan melakukan firman-Nya, sehingga kita selalu mengalami sukacita, hidup dalam damai sejahtera,
selalu berpengharapan dalam kehidupan ini. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak hal yang akan dialami, tapi kita percaya Tuhan akan menjaga dan menyertai kita. Begitu juga di sepanjang hari ini yang akan kita jalani. Tuhan pasti menolong dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan agar selalu taat dan bersyukur, supaya senantiasa hidup penuh dalam rasa sukacita dan dapat menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa atas buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami renungkan bersama-sama. Bapa di sorga, kembali pula pada pagi hari ini ingin menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai sehingga kami hidup taat serta dimampukan dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini, serta dilimpahkan dengan kebaikan kasih Tuhan. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa bagi jemaat GKE Pendohon Iman Tahujan Ontu. Kami serahkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar hari-hari yang mereka jalani dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka, Engkau menyertai. Tuhan melindungi mereka ketika menghadapi segala ujian dan cobaan. Engkau memampukan, memberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Segala usaha yang mereka lakukan, Engkau buatnya berhasil. Tuhan memberkati keluarga, tiap keluarga dilimpahkan kasih dan sukacita. Memberkati segala tugas pelayanan yang dilakukan agar senantiasa terus bertumbuh serta dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Begitu juga Tuhan berkati MPH, pendeta, penetu dan diakon bersama-sama dimampukan menjalankan tugas tanggung jawab dalam melayani, sehingga jemaat boleh terus dibimbing untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami serahkan jemaat GKE Pendohon Iman Tahujan Ontu ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk resort GKE Pruk Cahu dan jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort GKE Pruk Cahu. Kami serahkan segala penata layanan yang dilakukan di tingkat resort dan jemaat, supaya dilaksanakan dengan sebaik mungkin secara bersama-sama, saling topang dalam pimpinan Tuhan. Berkati MPH, pendeta, pikaris, mahasiswi, penetua dan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat yang bekerja dalam pelayanan, yang melayani, senantiasa dimampukan juga dalam menjalankan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, sesuai talenta karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khusus kabupaten kami, Murung Raya, untuk pemimpin-pemimpin kami, bupati dan wakil bupati, beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Murung Raya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu, menjadikan Kabupaten Murung Raya menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Kami serahkan Kabupaten Murung Raya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ini doa kami Bapa, dan doa ini kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.